Agak sulit untuk menggigitnya. Ekspresi Wu Chen sangat serius, kekuatan si Kong Seng tidak hanya sedikit lebih kuat dari Duan Tao, tetapi jauh lebih kuat. Kekuatan tahap keempat dari heksagonal palem yang baru saja dia tunjukkan cukup kuat, tetapi ketika dia menerimanya, itu di luar dugaannya, dan sama sekali tidak dapat melakukan apapun. Namun, Wu Chen tidak takut, matanya dipenuhi dengan gairah, darahnya melonjak, kekuatan si Kong Seng kuat, semakin kuat dia, semakin menarik dia, jika pihak lain tidak cukup kuat, itu akan membosankan baginya. Raging Flame Divine Phoenix. Pada saat ini, Wu Chen memutuskan untuk menggunakan keterampilan pamungkasnya yang lain, Raging Flame Divine Phoenix. Dengan sangat cepat, seluruh tubuh Wu Chen diselimuti oleh api yang mengamuk. Api yang kuat menyelimuti seluruh tubuh Wu Chen, membuatnya tampak seperti dewa api kuno yang turun dari surga. Melihat api yang kuat meletus dari tubuh Wu Chen, semua orang terkejut dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Api, aku tidak menyangka kekuatannya adalah api. Awalnya aku mengira dia hanya menguasai satu jurus palmisme, tetapi sekarang tampaknya selain jurus palmisme itu, dia juga memiliki teknik-teknik hebat lainnya. Keahlian uniknya ini tampaknya sangat kuat. Seharusnya tidak lebih lemah dari jurus palmisme itu. Aku juga mendengar bahwa selain seorang kultivator, dia juga seorang alkemis. Apoteker, apakah kamu serius? Aku tidak tahu, tetapi menurutku itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sial, bakatnya dalam kultivasi sudah cukup kuat. Jika dia masih seorang alkemis, apakah dia masih dianggap manusia? Haha, di langit, ekspresi tetua dari Sekte Tai menjadi gelap. Melihat api yang sangat kuat meletus dari tubuh Wu Chen, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Anak ini, orang-orang lain dari Sekte Super sangat tertarik pada Wu Chen, dan sekarang, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa bakat Wu Chen jauh lebih baik daripada si Kong Seng. Hanya Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati saja, dan dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat, dari semua orang di sini, Zhou Jie mungkin satu-satunya yang bisa menang melawannya. Ini karena di Sekte Super, jika seseorang memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultivasi, dengan sumber daya yang cukup, mereka perlu menempatkan kepentingan pada bakat. Setelah mengolah bakat-bakat ini, mereka akan dapat dengan cepat menerobos ke alam berikutnya dan meningkatkan kekuatan mereka, dan bagi orang-orang dengan bakat yang tidak mencukupi, mereka akan terjebak di alam yang sama untuk waktu yang lama tanpa dapat menerobos, atau bahkan mati di dalamnya selama sisa hidup mereka. Misalnya, di Sekte Super mereka, ada banyak pemuda yang memberi mereka sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih tidak dapat menembus tahap pencapaian astral mereka untuk menjadi murid sejati. Sedangkan untuk murid sejati, sebagian besar dari mereka terjebak di dalam tahap pencapaian astral mereka dan tidak dapat menerobos ke alam berikutnya. Oleh karena itu, ketika mereka merekrut dengan Sekte Super, prioritas pertama mereka adalah memiliki bakat bawaan, diikuti oleh kultivasi. Api yang mengerikan terus-menerus meledak keluar dari tubuh Wu Chen. Gelombang kekuatan api ini sangat kuat dan terus-menerus terbakar, menyebabkan udara di sekitarnya memanas dengan cepat. Dengan teriakan yang jelas, seekor burung Phoenix raksasa terbang keluar dari dalam api yang menyala-nyala. Burung Phoenix ini sangat besar, dengan sepasang sayap yang terentang hingga lebih dari 100 kaki panjangnya. Selain itu, seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang menyala-nyala. Saat mereka menatap burung Phoenix di atas kepala Wu Chen, ekspresi semua orang berubah drastis. Burung Phoenix ini memiliki kekuatan yang kuat yang dapat menghancurkan segalanya di dunia. Itu sangat menakutkan. Bahkan si Kong Seng memiliki ekspresi yang berat. Awalnya, ia mengira bahwa kemampuan pamungkas Wu Chen hanya terbatas pada jurus telapak tangan itu. Kultivasinya berada di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati, dan dalam seluruh kompetisi multi kerajaan, ia adalah satu-satunya yang berhasil menembus Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati. Selain itu, ia telah memperoleh harta karun dari lantai 10 pagoda Dewa Perang. Kekuatan tinju 8 tingkat. Menghadapi burung Phoenix milik Wu Chen, si Kong Seng mengepalkan kedua tangannya saat kekuatan tinju yang mengerikan itu mengembun di atas tinjunya. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan berkumpul dan tanpa henti mengguncang ruang. Dengan raungan keras, si Kong Seng tiba-tiba melontarkan sebuah pukulan yang mengerikan,
Kekuatan pukulan itu sangat mengerikan. Saat itu muncul, ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, gelombang kekuatan tinju yang mengerikan meledak keluar, itu sangat mengerikan. Bang! Ruang di sekitarnya tampak seperti terbuat dari kertas di bawah serangan kekuatan tinju ini. Itu sangat lemah dan tampaknya langsung hancur. Kekuatan tinju yang mengerikan itu meremas udara, menyebabkan udara di panggung pertempuran meledak. Semua orang gemetar ketakutan. Kekuatan tinju semacam ini sungguh sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Hancurkan untukku. Mengepalkan tinjunya, si Kong Seng mengeluarkan raungan marah. Tinjunya bergetar, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dia menyerang Wu Chen dengan ganas. Kekuatan tinju yang melonjak dapat menghancurkan segalanya di dunia. Menghadapi pukulan yang mengerikan seperti itu, bahkan dengan kekuatan Wu Chen saat ini, dia tidak punya pilihan selain bersikap hati-hati. Tanpa banyak keraguan, dia melesat maju dengan kekuatannya yang melonjak, yang mengalir ke burung Phoenix. Burung Phoenix itu melolong ke langit, mengepakkan sayapnya yang besar, dan kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuhnya, yang mampu menghancurkan segalanya. Bam! Burung Phoenix itu melebarkan sayapnya dan api membumbung tinggi ke langit. Kekuatan tiraninya mengguncang langit dan bumi, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Api yang sangat besar itu membakar dengan ganas, menyebabkan udara di sekitarnya menguap dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan ruang angkasa mengeluarkan suara gemuruh karena tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar ini. Semua orang gemetar ketakutan. Kali ini, serangan Wu Chen dan si Kong Seng sangat ganas dan dahsyat, energinya terus-menerus meletus. Bahkan ruang angkasa tidak dapat menahannya, dan mulai retak. Wilayah Hengling tempat Wu Chen tinggal, dan orang-orang dari wilayah Fastiven tempat si Kong Seng tinggal, bahkan lebih gugup. Semua tatapan mereka tertuju pada panggung tanpa berkedip, berharap tanpa berkedip, bahwa mereka dapat menyalurkan semua kekuatan mereka kepada mereka berdua. Wu Chen dan si Kong Seng masing-masing adalah ahli paling kuat di wilayah mereka masing-masing dan mereka saat ini berada di tengah-tengah pertempuran yang intens. Burung Phoenix itu melebarkan sayapnya saat api membumbung tinggi ke langit, angin dari tinjunya terasa dingin menusuk saat auranya melesat keluar seperti pelangi. Keduanya akhirnya bertabrakan di bawah tatapan banyak orang. Ledakan. Seketika, kekuatan yang sangat dahsyat meledak keluar dari pusat tabrakan, seperti lautan yang mengamuk tanpa henti. Kekuatan yang menakutkan itu telah menghancurkan segalanya. Hati semua orang bergetar hebat. Seolah-olah kekuatan ini telah mengenai tubuh mereka. Meskipun mereka berada di luar panggung pertempuran, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang menakutkan itu ingin menghancurkan mereka. Namun, tatapan mereka terpaku pada pusat ledakan itu. Di sana, kedua kekuatan itu saling berbenturan dengan hebat, saat gelombang demi gelombang kekuatan meletus dari dalam, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Adapun tanah, itu penuh dengan retakan besar. Itu sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ini. Jika mereka bertarung satu sama lain, pertukaran gerakan ini akan berakhir dengan banyak lubang. Energi yang menakutkan menyapu sekeliling seperti badai yang dahsyat. Di bawah pengaruh energi ini, penghalang energi di sekitarnya mulai bergetar hebat dan bergetar tanpa henti. Melihat itu, para tetua dari negara adikuasa tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan jentikan telapak tangan mereka, kekuatan dahsyat lainnya menyerbu turun dan mengalir ke layar cahaya penghalang. Jika pertempuran antara kedua bocah itu menghancurkan penghalang yang telah mereka buat, bukankah mereka akan kehilangan terlalu banyak muka? Ah! Ah! Dua jeritan mengerikan terdengar bersamaan, dan kemudian, semua orang melihat dua sosok manusia melesat keluar dari pusat ledakan, menyemburkan darah saat mereka terus mundur seperti peluru artileri, dan akhirnya bertabrakan dengan penghalang. Hanya setelah menerima serangan balik dari penghalang, mereka jatuh ke tanah. Orang bisa membayangkan, jika bukan karena kekuatan penghalang, maka keduanya akan terlempar keluar dari panggung pertempuran. Kekuatan itu tadi terlalu kuat, jauh melampaui imajinasi siapapun, dan bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan menatap mereka berdua. Mereka semua terkejut. Dari kelihatannya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mendapatkan keuntungan dalam pertukaran ini dan berakhir dalam situasi di mana kedua belah pihak terluka parah.
Persetan dengan neneknya, Wu Chen menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, hanya merasakan sakit yang tajam di dadanya, seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah, darah dan energi di tubuhnya terbalik, bergulir tanpa henti, dan dia tidak dapat menahannya. Berjuang untuk berdiri, Wu Chen menatap Si Kongseng yang ada di depannya. Kondisi Si Kongseng mirip dengannya, kedua lukanya sangat dalam, dan dia terus memuntahkan darah, karena tubuhnya terluka parah. Wu Chen, kaulah orang pertama yang melukaiku. Betapa kuatnya Si Kongseng, sejak ia memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, tak seorang pun mampu melukainya. Bahkan saat ia mencapai kompetisi multi kerajaan, tak ada pengecualian, karena ia adalah ahli yang paling kuat dan tak seorang pun dapat melakukan apapun padanya. Namun, dalam pertempuran terakhir ini, ia benar-benar terluka oleh seseorang. Harus dikatakan bahwa Wu Chen ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Sama denganku, sejak saat ia melangkah keluar dari kota Yunfeng, ia selalu berlatih, mengalami, dan berkultivasi, memperkuat kultivasi dan kekuatannya sendiri. Dalam kurun waktu ini, ia telah menghadapi banyak musuh kuat dan mengalami banyak luka. Mengenai hal-hal seperti luka, ia sudah lama terbiasa dengan mereka dan sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini. Saat ini, pemenang pertempuran ini belum diputuskan, ia harus terus berjuang hingga ia benar-benar mengalahkan Si Kongseng dan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Namun, ini adalah akhir untukmu. Itu karena aku akan sepenuhnya menekanmu. Sambil menatap Wu Chen, Si Kongseng berkata dengan suara yang dalam. Ia sangat yakin pada dirinya sendiri, ia pasti akan mampu mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran ini. Menekanku dalam segala aspek. Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tidak bisa melakukannya. Si Kongseng berkata, jangan berpikir bahwa aku hanya berbicara dengan santai. Aku adalah seseorang yang pernah ke lantai 10 pagoda Dewa Perang. Mereka semua telah mendengar bahwa Si Kongseng telah memasuki pusat perbendaharaan dan menyerbu ke lantai 10 pagoda Dewa Perang. Mendengar kata-katanya sekarang, mereka semua memiliki firasat samar bahwa Si Kongseng mungkin akan menggunakan harta karun yang telah diperolehnya dari lantai 10 pagoda Dewa Perang. Selama ini, mereka telah menebak apa yang diperoleh Si Kongseng dari lantai 10 pagoda Dewa Perang. Namun, ia selalu menghindari menjawab pertanyaan ini, jadi mereka tidak tahu apa itu, atau bahkan apakah ia telah memperoleh harta karun dari lantai 10 pagoda Dewa Perang. Itu tidak diketahui. Sekarang, Si Kongseng akhirnya akan menggunakan harta karun misterius itu. Apakah kau akan menggunakan harta karun itu? Sama seperti orang lain, Wu Chen juga sangat tertarik dengan lantai 10 pagoda Dewa Perang milik Si Kongseng. Meskipun ia menduga bahwa pihak lain mungkin telah memperoleh harta karun spiritual tingkat bumi, menebak tetaplah menebak. Roda cahaya harta karun spiritual tingkat bumi, keluarlah. Si Kongseng berteriak saat kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya. Harta karun spiritual tingkat bumi. Harta karun semacam ini yang disebut harta karun spiritual dan harta karun bumi sangatlah langka di dunia sekuler, dan bahkan di dalam sekte super, harta karun ini tetaplah harta karun yang luar biasa. Harta karun ini sangat berharga, dan bukan sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Meskipun harta karun spiritual peringkat bumi hanya satu tingkat lebih tinggi dari tingkat tinggi, perbedaan kekuatan di antara keduanya berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Harta karun tingkat ini tak ternilai harganya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Si Kongseng benar-benar bisa memiliki harta karun seperti harta karun spiritual peringkat bumi. Dia pernah ke lantai 10 pagoda Dewa Perang, tetapi tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan mengeluarkan harta karun spiritual peringkat bumi. Harta karun tingkat ini secara praktis mustahil untuk dilihat di dunia biasa. Dikatakan bahwa harta karun spiritual peringkat bumi juga merupakan harta karun yang menakjubkan di dalam sekte super. Hanya ketika seorang murid berhasil menembus tahap pencapaian astral dan menjadi murid penerus, sekte akan memberinya harta karun spiritual peringkat bumi. Kalau tidak, dia hanya bisa membelinya sendiri. Membelinya sendiri. Barang ini adalah harta karun, jadi harganya pasti tidak murah. Apakah orang biasa mampu membelinya adalah masalah besar. Ya, sejauh yang aku tahu, bahkan jika harga jual harta karun spiritual tingkat bumi dikonversi menjadi emas, masih perlu hingga 100 juta untuk dapat dibeli. Dengan lebih dari 100 juta emas,
siapa yang punya uang sebanyak itu? Awalnya, aku masih berharap pada Wu Chen, tetapi sekarang, dia pasti kalah. Bahkan jika dia berdua, dia pasti bukan tandingan si Kong Seng. Kekuatan ditambah keberuntungan, juara si Kong Seng, tidak ada yang bisa menggoyahkannya, dia setenang gunung Tai. Harta karun spiritual tingkat bumi bukanlah harta karun biasa. Banyak ahli di tahap pencapaian astral tidak memilikinya, karena harta karun tingkat ini memiliki kekuatan luar biasa dan jauh dari sesuatu yang dapat diharapkan untuk dilawan oleh para ahli tingkat tinggi. Di sisi lain wilayah Hengling, mereka awalnya sangat percaya diri pada Wu Chen. Mereka semua berharap bahwa dia bisa menjadi juara terakhir dan menciptakan keajaiban mutlak. Namun, saat mereka melihat harta karun spiritual tingkat bumi di tangan si Kong Seng, harapan di hati mereka langsung padam. Bagi mereka, harta karun spiritual tingkat bumi hanyalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda, dan itu sangat berharga. Di wilayah Hengling mereka, selain harta karun spiritual Kekaisaran Awan Angin, tidak ada orang lain yang pernah melihat harta karun tingkat ini. Dengan dukungan harta karun spiritual tingkat bumi, dalam kompetisi multi kerajaan ini, kekuatan si Kong Seng benar-benar tak tertandingi. Roda cahaya, aku tidak menyangka bahwa harta karun ini akan diambil oleh hantu kecil ini. Perwakilan aliansi bela diri memandang si Kong Seng dengan santai. Harta karun spiritual tingkat bumi yang diperolehnya ini adalah harta karun aliansi bela diri mereka, dan harta karun itu selalu ditempatkan di lantai 10 salah satu pagoda Dewa Perang di dalamnya. Selama ini tidak ada yang tertarik, tetapi sekarang, seseorang akhirnya memperoleh harta karun ini. Jika memungkinkan, ia ingin langsung merekrut si Kong Seng ke aliansi bela diri mereka untuk menjadi murid mereka, tetapi ia meramalkan bahwa si Kong Seng pasti akan memenangkan kemenangan terakhir, dan dalam keadaan normal, kemenangan terakhir akan tetap berada di dalam sekte Tai mereka. Oleh karena itu, ini hanyalah salah satu pikiran mereka, dan itu tidak dapat benar-benar terwujud. Wu Chen, satu gerakan. Aku hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Tubuh si Kong Seng mulai bersinar, roda cahaya di atas kepalanya mulai melepaskan sinar cahaya yang cemerlang, melindungi tubuhnya, dan membuatnya tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia ini, pemandangan yang sangat agung untuk dilihat. Melihat Wu Chen di depannya, si Kong Seng memperlihatkan senyum yang memabukkan. Dengan harta karun spiritual tingkat bumi, dia jelas tak tertandingi, dan seorang Wu Chen akan terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Jika dia ingin mengurus Wu Chen, itu akan mudah. Namun, sebelum senyumnya bisa melebar, dia tiba-tiba terkejut melihat bahwa dari tubuh Wu Chen, semburan cahaya terang juga meletus. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki harta karun spiritual tingkat bumi. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Wu Chen, dan dari tubuhnya, meletus semburan sinar cahaya yang cemerlang. Apa, sebenarnya ada harta karun spiritual tingkat bumi di tubuh Wu Chen? Lihatlah cahaya ini, gelombang energi ini hampir sama dengan Earth Rank milik si Kong Seng. Itu memang Earth Rank Spiritual Tracer. Astaga, bagaimana mungkin ada Earth Rank Spiritual Tracer padanya? Mungkinkah dia juga berhasil menembus level ke-10 dari War Gods Pagoda? Hanya bisa seperti ini, karena di luar sana, tidak akan ada harta karun setingkat ini. Hanya di lantai ke-10 War Gods Pagoda akan ada harta karun seperti itu. Terlalu menakutkan, dia sebenarnya juga menyerbu ke lantai ke-10 War Gods Pagoda, bagaimana dia melakukannya? Seluruh aula dipenuhi dengan guntur, menyebabkan kegemparan. Semua orang melihat tombak Sirius di atas kepala Wu Chen, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, ketika mereka melihat si Kong Seng menggunakan Earth Rank, hati mereka sudah benar-benar putus asa. Dengan kekuatan si Kong Seng, dan Earth Rank, Wu Chen jelas bukan tandingannya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, Wu Chen benar-benar akan mengeluarkan satu set harta karun spiritual tingkat bumi, menutup celah ini sepenuhnya. Sekarang, mereka sekali lagi dipenuhi dengan keyakinan pada Wu Chen, berharap bahwa ia akan mampu menciptakan keajaiban, mengalahkan si Kong Seng, dan memenangkan kompetisi untuk kompetisi multi kerajaan. Ia benar-benar naik. Awalnya, ketika Wu Chen memasuki lantai 5 pagoda Dewa Perang,
ia hanya dengan santai mengatakan bahwa mungkin ada semacam harta karun di lantai 10, tetapi ia telah melupakan masalah ini setelah ia selesai berbicara. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, tidak peduli seberapa jeniusnya ia tidak akan pernah mampu menembus lantai 10 pagoda Dewa Perang, karena hanya mereka yang memiliki kekuatan Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati yang akan mampu masuk. Hanya saja ia tidak menyangka bahwa Wu Chen benar-benar menerobos masuk, dan bahkan memperoleh satu set harta karun spiritual tingkat bumi. Kau, bagaimana mungkin kau juga memiliki harta karun spiritual tingkat bumi? Anda harus memahami bahwa, saat itu, dia telah menggunakan semua metodenya dan menghabiskan banyak energi untuk menerobos ke lantai 10 pagoda Dewa Perang. Namun, siapa Wu Chen? Dia hanyalah seorang Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk naik ke lantai 8 pagoda Dewa Perang, apalagi lantai 10 pagoda Dewa Perang. Apa, Anda satu-satunya yang diizinkan memilikinya? Jadi Anda tidak mengizinkan saya memilikinya. Wu Chen tersenyum tipis. Jika bukan karena pengingat pangeran kelima, dia pasti tidak akan ingin menerobos ke lantai 10 pagoda Dewa Perang, dia tidak akan mampu memperoleh seperangkat harta karun spiritual tingkat bumi ini. Mengenai kekuatan harta karun spiritual tingkat bumi, dia tentu sangat jelas tentang hal itu. Di masa lalu, ketika dia mengendalikan tubuh Flaming Phoenix, dia harus melawan Lei Hong, murid sejati Sekte Taiyi, dan jika bukan karena seperangkat harta karun spiritual tingkat bumi ini yang menahan Lei Hong, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti tidak akan bisa membunuh pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Si Kong Seng terkejut, dan sama sekali tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Wu Chen benar-benar dapat memasuki lantai 10 pagoda Dewa Perang, dan juga memperoleh seperangkat harta karun spiritual tingkat bumi. Ini adalah tombak Sirius, hehe, harta karun dari rumah Bei Chen. Harta karun di dalam pagoda Dewa Perang semuanya ditinggalkan oleh mereka, untuk memberi orang-orang luar biasa itu tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya, roda cahaya Si Kong Seng, ditinggalkan oleh aliansi bela diri, dan tombak Sirius di tangan Wu Chen adalah harta karun dari rumah Bei Chen. Si kecil ini telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Dari awal hingga sekarang, Wu Chen telah mengejutkan mereka berkali-kali, dan setiap kali itu di luar dugaan mereka. Dapat dikatakan bahwa sudah lama sejak mereka melihat rangkaian kompetisi multi kerajaan yang begitu hebat, dan sebagian besar, ini semua karena Wu Chen bangkit dari tanah sendirian.